pada video kali ini kita akan membahas mengenai query pada database MySQL, di mana fokus kita kali ini adalah pada perintah DML atau Data Manipulation Language, di mana DML ini bertujuan untuk proses menambah, mengubah atau modifikasi maupun menghapus data yang ada pada tabel. Dan pastinya perintah DML ini bisa kita gunakan jika kita sudah menyelesaikan DDL untuk database maupun tabelnya. Strukturnya sudah tersedia, baru kita bisa melakukan sintaks untuk DML, di mana perintah untuk penambahan itu bisa kita gunakan perintah insert, sedangkan untuk proses mengubah data bisa gunakan perintah update, dan menghapus data yang ada pada tabel kita bisa menggunakan perintah delete. Sedangkan perintah select ini untuk proses mengelola data yang ada pada tabel sehingga bisa diperoleh sebuah laporan. Dan untuk video ini kita berfokus masih ke 3 sintaks yang pertama, yaitu insert, update, dan delete. Oke, kita langsung saja untuk sintaks yang pertama, yaitu perintah insert. Untuk sintaksnya adalah insert. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ada kurung siku, itu artinya opsional. Boleh dipanggil maupun tidak. Nah, artinya into itu boleh kalian panggil maupun tidak. Diikuti oleh nama tabelnya, kemudian diikuti dengan opsional kembali nama kolomnya. Kolom mana saja sih yang ingin diisi datanya. Setelah itu value, ya, value tanpa S itu artinya hanya mengisikan satu baris record data. Sedangkan kalau S-nya itu artinya bisa penambahan lebih dari satu. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Nah, jadi di sini database yang akan kita gunakan adalah database yang sudah kita buat di video sebelumnya, yaitu Sales. Kita buat query baru. Nah, di sini di sini ada beberapa perintah, ya. Nah, di sini untuk yang perintah pertama, di sini kita menggunakan insert into product. Berarti kita akan menambahkan sebuah record baru ke tabel product. Dan di mana kita ketahui produk itu memiliki, ya, ada 5 kolom. Product ID, product name, unit price, unit in stock, dan unit in order. Nah, berhubung di sini hanya pemanggilan nama tabel tanpa diikuti oleh nama kolom, maka pada saat mengisikan data yang di sini itu urutannya haruslah sama persis dengan urutan kolom yang ada pada tabel produk. Diawali dengan product ID, product name, unit price, unit in stock, dan unit in order. Oke, nah kita langsung saja jalankan dulu perintah yang pertama ini. Oke, saya blok karena saya hanya ingin menjalankan perintah ini saja. Saya lakukan proses blok, kemudian saya execute. Oke, berhasil. Nah, untuk melihat hasilnya, kita ke produk, klik kanan, select row limit 100.
Oke, nah di sini sudah ada satu baris data, yaitu produk yang barusan kita tambahkan. Oke, untuk perintah berikutnya, ya. Nah, untuk baris yang kedua, ini juga adalah perintah menambahkan data baru ke tabel produk. Dan di sini saya mendefinisikan kolom apa saja yang ingin ditambahkan datanya ke dalam tabel. Nah, jadi di sini untuk urutannya, ya, itu sudah boleh acak. Yang penting sudah terdaftar pada tabelnya. Dan untuk isian datanya pastinya haruslah sesuai dengan nama kolom yang sudah dijelaskan di sini, yang dituliskan di setelah nama tabel. Ya, berarti A002 ini adalah untuk product ID, mouse untuk product name, 10.000 untuk unit price, 20 itu unit in stock, dan ordernya 10. Nah, ya, kembali kita jalankan perintah untuk insert yang kedua. Oke, berhasil. Kita coba refresh atau jalankan kembali perintah select limit-nya tadi. Nah, data kedua sudah berhasil ditambahkan. Oke, sedangkan untuk contoh perintah ketiga, nah, di sini dari 5 kolom yang ada pada tabel produk, kita hanya ingin mengisikan sebagian, yaitu product ID, name, dan price. Berarti yang tidak diisi ini adalah unit in stock dan order. Ya. Dan coba kita jalankan perintah yang ketiga ini, perintah insert yang ketiga. Oke, berhasil, dan kita coba lihat kembali hasilnya. Nah, maka data ketiga tetap berhasil ditambahkan dengan kondisi unit in stock dan ordernya 0. Kenapa 0? Nah, kita perlu cek kembali pada saat kita membuat tabel produknya. Ya, berarti di sini, nah di sini nggak nampak ya, ada penentuan nilai default untuk unit in stock dan unit in ordernya. Ya, jika kita tidak isi, maka secara otomatis isi dengan 0. Itu ada defaultnya. Cek kembali pada struktur pada saat membuat tabel produk. Nah, ini adalah 3 perintah yang berbeda. Tanpa nama kolom, disertai nama kolom dan semuanya, terisi semua, dan ini adalah untuk kolom tertentu saja. Oke, contoh lainnya. Oke. Nah, untuk contoh lainnya di sini masih sama, kita hanya mengisikan kolom tertentu saja, di mana di sini kolom yang tidak kita tambahkan datanya adalah unit price dan order. Oke, kita jalankan. Nah, mungkin sebagai catatan, kita bisa juga menjalankan 2 perintah insert sekaligus ya, dengan cara melakukan seleksi terhadap perintah yang ingin dijalankan sekaligus. Dan untuk perintah insert yang kedua ini, ya, hanya penambahan untuk kolom tertentu, namun langsung beberapa record. Kita ditandai dengan values, ya, nambah tanda koma di belakang, kemudian satu blok baris data baru untuk produk barunya.
Oke, kita jalankan dua perintah insert nih sekaligus. Oke, selesai. Nah, maka kita coba cek kembali data pada tabel produknya. Di sini masih sampai 3. Oke, dan sudah berhasil ditambahkan. Oh, ini ya, unit in stock yang 04. Nah, jika unit price tidak diisi, secara otomatis kembali 0. Nah, ini ya, mungkin sebagai catatan tambahan, untuk jika kalian menginputkan tidak semua kolom terisi, ya, maka kolom yang bisa kalian panggil di sini itu adalah kolom-kolom yang wajib diisi, alias tidak not null ataupun tidak memiliki nilai default. Jika misalnya kolom tersebut itu wajib diisi dan tidak kalian panggil di sini pada saat insert, maka bisa menyebabkan error. Oke, sebagai contoh, saya akan menambahkan sebuah produk baru di mana yang kita ketahui produk ID itu adalah primary key. Dan yang namanya primary key itu pastinya tidak boleh kosong. Nah, jadi di sini saya akan melakukan pengosongan data primary key. Saya hanya mengisikan product name dan unit in stock. Oke, so pada saat kita menjalankan perintah berikut, maka yang terjadi adalah error. Dengan pesan nih, produk ID tidak boleh kosong, tidak memiliki default value, ya. Dan di sini tidak kita isi, makanya akan menyebabkan error. Nah, seperti itu ya. Inilah contoh untuk perintah insertnya. Insert satu baris data maupun lebih dari satu baris data. Untuk sintaks kedua, yaitu perintah update. Perintah update kita jalankan untuk mengubah data yang sudah ada di tabel. Nah, jadi kalau kita menggunakan perintah update, ya, kita itu harus menggunakan perintah set, yaitu kolom apa sih yang ingin diubah datanya. Kemudian apakah perubahannya itu untuk semua baris data yang ada pada tabel atau untuk tertentu, data tertentu. Jika untuk data tertentu, maka kita wajib menggunakan kondisi dengan memanggil perintah where. Tanpa where, maka kita akan mengupdate keseluruhan data. Oke, kita coba lihat contoh perintah update-nya. Oke, perintah update yang pertama di sini kita akan mengubah harga untuk produk ID dengan kode 02. Artinya di sini kita hanya akan melakukan update untuk produk tertentu saja. Dan biasanya kalau kita menggunakan perintah update, kondisi yang kita gunakan di sini adalah kolom yang merupakan primary key. Ya, untuk menghindari kesalahan pengupdatean data, kita menggunakan kolom yang merupakan primary key atau kolom yang menjadi unik, yang bisa unik. Ya, jadi pada contoh ini A002 akan diubah harganya menjadi 25.000, di mana sebelumnya A02 harganya adalah 10.000. Oke, kita jalankan perintah yang pertama, mengupdate hanya unit price pada tabel produk. Oke, berhasil. Kita jalankan kembali. Nah, data price pada kode 02 sudah berhasil terupdate.
sudah berhasil dimodifikasi. Oke, berikutnya, nah kalau tadi contoh pertama kita hanya mengupdate salah satu kolom. Jika kita ingin update lebih dari satu kolom, kita bisa menggunakan perintah set nama kolom yang pertama, kemudian nilai yang mau diupdate, lalu koma, kolom kedua, dan nilai yang diupdate. Jika ada kolom ketiga dan seterusnya, tetap sama, koma, nama kolom, kemudian nilainya. Baru kembali di sini untuk kriterianya. Untuk produk yang mana? Kembali produk 02. Ya, kita cek kembali. A02 mouse. Ya. Dan selain nama, unit in stock. Stoknya di sini 20. Berarti perubahan terjadi pada stoknya ya. Sedangkan nama tetap. Oke, kita jalankan kembali. Oke, berhasil. Kita eksekusi kembali. Oke, unit in stock telah berubah dari 20 menjadi 25. Nah, ini ada perintah update lebih dari satu kolom untuk produk tertentu. Nah, perintah yang ketiga di sini akan mengubah unit in order. Nah, kriterianya di sini adalah untuk semua produk yang memiliki harga lebih besar dari 10.000 dan stoknya itu lebih besar dari 20. Ya, jadi ada dua kriteria di sini dan kita menggunakan operator AND, artinya dua kondisi ini harus terpenuhi baru kita akan mengubah unit in ordernya menjadi 0. Oke, coba kita cek dulu yang harganya di atas 10.000 dan stoknya 20. Oke, kalau kita lihat di sini yang stok lebih dari 20 itu cuma ada dua, yaitu A01 dan A02. Dan harga lebih besar dari 10.000, dua-duanya memenuhi. Sedangkan ini tidak terpenuhi karena harganya 0 di bawah ya, di bawah 10.000. Sedangkan yang ini dan ini ya 05 dan 06 juga tidak terpenuhi karena unit in stocknya 0. Ini kondisinya benar, tapi untuk stoknya salah. Sehingga untuk kriteria tadi hanya dua ini yang terpenuhi, 01 dan 02. Oke, di sini kita perhatikan unit in ordernya 10, 110 ya. Oke, coba kita jalankan. Oke, ternyata di sini ada error. Oke, ada pesan di sini. Oke, di sini karena kita menggunakan settingan save mode ya, dimana di sini yang kita gunakan kondisinya adalah bukan kolom primary key, maka di sini ada yang namanya pemblokiran, diblokir perintah update-nya karena terbaca bahwa kondisinya di sini bukanlah primary key seperti dua contoh sebelumnya. Jadi di sini kita harus setting dulu, kita ikuti petunjuknya. Di sini pesannya harus ke preference SQL editor. Oke, kita langsung saja. Preference itu ada di coba kita cari preference. Oke, di sini ya, edit preference. Kemudian tadi apa ya? Preference SQL editor ya.
SQL editor. Kemudian di sini pada bagian ini dia ya. Pada bagian SQL editor, scroll ke paling bawah, di sini ada save update ya. Jadi kita buang checklistnya, kemudian kita oke kan kembali, dan di sini diminta reconnect. Oke, kita berarti di sini kita coba ya, langsung aja bisa nggak ya? Oke, kita klik ini ya, reconnect to DBMS, kemudian kita coba jalankan kembali. Oke, baru berhasil ya. Jadi kalau ada pesan seperti ini save mode, ingat ke menu edit, preference, pada bagian SQL editor dibuang checklist save update-nya, kemudian oke, lakukan reconnect database, baru kembali jalankan perintahnya, baru berhasil ya. Jadi di sini nampak ya, ada 2 baris yang sesuai dan yang berubah itu cuma 1 baris. Kenapa? Karena ini sudah 0, sedangkan ini yang berubah ya. Kita jalankan, nah ini yang berubah, itulah 1 baris tersebut. Nah, inilah perintah update. Nah, ini contoh lainnya ya. Nah, ini mengupdate unit price menjadi nilai defaultnya. Nilai defaultnya berapa? Tergantung dengan nilai default yang ditentukan pada saat membuat tabel produk. Oke. Ya. Nah, untuk 02 ya, 25.000, 25 dan 0. Oke, kalau kita jalankan perintahnya, oke, berhasil. Nilai defaultnya apa? Kita lihat nih, 25.000, 25 dan 0. Dan jadi inilah berarti default price 0, unit in stock juga 0, dan ordernya juga 0. Nah, dan untuk yang terakhir ini yang berbahaya, tanpa kondisi, tanpa where. Maka yang akan terjadi nantinya adalah semua produk unit in stocknya akan menjadi 100. Dan ini salah ya, ini salah. Karena akan berefek pada semua data ini menjadi sama semua, yaitu sesuai dengan nilai yang diupdate di sini. Oke, itulah perintah update. Dan terakhir adalah delete. Ya, kalau delete itu adalah menghapus isi tabelnya. Sama di sini, tanpa where artinya menghapus keseluruhan isi data pada tabel. Jadi itu juga harus berhati-hati ya, delete tanpa where. Dan sama, jika kita ingin menghapus data record tertentu, kita bisa menggunakan kondisi ini, memilih yang merupakan primary key sebagai kondisi yang ingin kita hapus. Oke, ini contohnya.
Berarti ini artinya hanya menghapus produk, tabel produk pada tabel produk, hapus produk ID dengan kode 02. Ini akan kita hapus. Oke, kita eksekusi. Oke, berhasil. Dan maka di sini pada saat kita jalankan kembali, maka A02 sudah terhapus. Dan untuk yang ini, kalau tadi berdasarkan kode produk, dan ini juga sama. Berdasarkan kondisi yang harganya di bawah 5.000 dan stoknya di bawah 5. Nah, kalau kita perhatikan untuk produk yang di bawah 5.000 dengan stok yang di bawah 5 itu tidak ada ya. Di sini stoknya 0, tapi harganya di atas 5.000. Tidak memenuhi. Ini juga sama, tidak memenuhi. Kalau ini tidak memenuhinya di stok karena di bawah 5, sedangkan ini 10. Kalau ini tidak terpenuhi karena pas dengan 5.000. Tidak ada sama dengan. Artinya untuk kondisi ini tidak ada satu baris pun yang terpenuhi. Artinya tidak ada data yang akan terhapus. Kita jalankan. Oke, nah ini ya, no pro effective. Artinya tidak ada satu baris pun yang berefek pada perintah penghapusan ini. Nah, kalau kita jalankan kembali, di sini tetap sama, tidak berubah. Nah, ini yang berhati-hati, ya. Ini yang akan mengakibatkan proses penghapusan seluruh data yang ada pada tabel produk. Ya, ini yang harus hati-hati tanpa kondisi. Oke, karena di sini sudah ada data pada tabel produk, nah maka di sini saya akan menunjukkan perintah yang ada pada DL, yaitu truncate tabel produk. Nah, mungkin pada video sebelumnya di MySQL yang membahas DDL, truncate ini tidak bisa kita tunjukkan ya, karena belum ada datanya. Sekarang pada tabel produk kita sudah memiliki data, dan perintah truncate ini ya, itu akan menghapus semua isi data pada tabel, namun tidak untuk strukturnya. Jadi perintahnya ini mirip dengan perintah delete tanpa kondisi. Jadi ini juga harus hati-hati ya, penggunaan perintah ini juga harus hati-hati, karena akan berefek pada penghapusan secara total. Oke, kita coba jalankan. Oke, di sini kembali gagal ya, karena efek dari foreign key. Ya, data tidak berhasil, gagal untuk dihapus karena efek foreign key. Ya, begitulah ya, itulah perintah DML yang ada pada SQL.